Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali tentunya di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Alhamdulillah di episode kali ini kami hadir tentunya di Yayasan Kebajikan Hasanah Kebajikan. Sama-sama kita akan mendengarkan tausiah, kemudian sama-sama dalam rangka mencari ilmu, tolabun ilmi faridatun ala kulli muslim, kemudian juga kita sama-sama mencari tiket masuk ke dalam surga. Ibu-ibu semua mau, Bu? Mau. Baik, dan tentunya pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan, sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Imron, kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan atau juga dibawakan Ustadz Deki Mulkan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده
بصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insyaallah mudah-mudahan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi menambah keimanan dan juga ketakwaan untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana cara untuk masuk ke dalam surga melalui 3 tiket yang insya Allah disampaikan oleh Ustadz Dr. Imron Taslim MSI MPD. Kepada beliau disilakan Ustadz. Dengan 3 tiket tersebut Ustadz, insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada ibu-ibu majelis taklim hari ini Ustadz. Baik, terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah sehat semua, bahagia semua. Insya Allah kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas tiket masuk surga. Alhamdulillah tadi sudah dikaji, dibacakan oleh Ustadz Deki dan tariannya oleh Uda Aisyah bahwasanya ada tiket untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di suratnya Fatir, suratnya 35 ayat 29 sampai 30. Allah menjelaskan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Allah katakan tiada hari orang-orang yang membaca kitab Allah. Yang kedua, orang-orang yang melaksanakan sholat dan orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah. Apa jaminannya? Yarjuna tijaratan lang tabur. Dia tidak akan menjadi orang yang rugi. Dan Allah katakan balasannya apa? Liwafiyahum. Allah katakan Allah akan sempurnakan pahalanya. Dan Allah akan angkat derajatnya. Dan Allah akan mencintainya. Masya Allah luar biasa. Hadirin sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan innalladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran. Nah, dalam kitab Allah, Allah menjelaskan ini ada 3. Al-Quran itu adalah diwariskan oleh orang-orang yang kami pilih. Tetapi orang yang kami pilih itu membuat 3 karakter. Yang satu yang zolim, yang kedua tengah-tengah, yang ketiga yang sami'na wa ata'na. Begitu kita membaca Al-Quran dengan sami'na wa ata'na, maka kita akan mendapatkan ilmu. Karena tiket masuk surga itu dengan 3 ini, kita akan mendapatkan 3 kategori. Pertama, kita akan mendapatkan ilmu. Yang kedua, kita akan mendapatkan ampunan. Yang ketiga, kita akan mendapatkan cinta. Cinta siapa? Cinta Allah, cinta malaikat, dan cinta manusia. Nah, pertama, Al-Quran itu diwariskan oleh Allah dapatkan oleh orang yang zolim. Di mana orang yang zolim itu, dia membaca Al-Quran tetapi tidak melaksanakan isi Al-Quran itu.
Kita kasih contoh, dia membaca surat duha tetapi tidak menjalankan apa yang terisi, yang terkandung di surat duha itu. Contoh di surat duha, terhadap anak yatim jangan sewenang-wenang, terhadap orang meminta-minta jangan menghartiknya, terhadap nikmat Allah mesti bersyukur. Tapi kalau dia membaca Al-Quran dengan sebenarnya, dia sholat duha, maka 3 ini dilakukan. Terhadap anak yatim dia lakukan pemberian haknya, terhadap nikmat Allah mesti bersyukur, dan orang meminta-minta selalu diberinya. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, yang membaca Al-Quran itu yang tengah-tengah. Seperti apa tengah-tengah? Dia beragamanya tengah-tengah sedikit sekali. Dia beragama hanya tahu sedikit tapi tidak mau. Apa katanya? Kita belajar agama jangan terlalu dalam, karena itu bukan urusan kita. Sebenarnya belajar agama harus dalam. Karena apa? Tujuan hidup kita adalah yaitu pertama ibadah, khalifah dan berdakwah. Dengan kita belajar agama yang dalam, kita juga bisa menjadi ibadah baik, bisa khalifah yang baik, dan bisa berdakwah dengan baik. Terus yang ketiga, orang yang diwariskan Al-Quran itu yaitu orang yang sami'na wa ata'na. Nah, orang seperti ini dia akan dimasukkan ke surga Allah SWT karena ya banyak orang yang beriman tapi tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Justru pekerjaannya menentang daripada perintah Allah. Jadi iman sangat membutuhkan ilmu. Iman tanpa ilmu dia tidak akan bisa berbuat kebaikan dengan sempurna. Tetapi kalau iman dengan ilmu, ini Masya Allah. Hadirin sekalian, bahwasanya kalau kita membaca Al-Quran, pertama kita mendapat ilmu, yang kedua kita akan mendapatkan petunjuk. Sebenarnya apa yang dirahasiakan oleh Allah itu semua ada di Al-Quran. Ini adalah petunjuk, ini adalah GPRS. Contoh, kita berjalan, kita mau ke proyek tanpa GPRS ya, kira-kira bingung atau tidak? Bingung. Tapi kalau kita berjalan dengan GPRS mudah sekali. Lurus, belok ke kanan, 300 meter, belok ke kiri. Belok kanan lagi, belok kiri, 300 meter, Anda sudah sampai. Masya Allah, luar biasa. Nah itu kan dengan GPRS ya. Tapi kalau kita tanpa GPRS, maka setiap tempat kita bertanya, dan resiko bertanya itu belum tentu orangnya benar. Maka dari itu banyak orang yang beragama hanya bertanya kata orang. Kata si A, kata si B, kata si C, kata si ustadz, kata ustazah. Dan kalau kita sudah tahu Al-Quran, kita bukan kata siapa, bukan kata ustadz, bukan kata siapa, tapi kata Allah. Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Nah ini keuntungan kita membaca Al-Quran. Apalagi keuntungan kita membaca Al-Quran, keuntungan kita membaca Al-Quran, kita tidak akan ragu. Kita tidak akan ragu. Mengapa demikian? Kita mengetahui Tuhan satu itu setelah kita tahu Al-Quran. Setelah kita tahu Al-Quran. Di mana pemilik surga itu adalah orang-orang yang tidak menduakan Allah. Contoh, kalau kita belum tahu Al-Quran, ya, kita selalu bertanya. Saya kasih contoh ya. Orang berdagang bakso laris, kita tanya, ngambil syaratnya di mana? Gitu ya. Seperti contoh bunda-bunda growing banget ini, masang susunya di mana? Gitu ya. Orang pagar lam putih-putih ini makan apa? Ya sebenarnya growing cantik dan apapun Allah yang memberikan. Ya, karena ada orang yang cantik tapi tidak enak dipandang ya. Ya ada orang cantik hidungnya mancung, kakinya mancung juga gitu ya. Ya. Tapi tidak enak dipandang ya. Ada seperti itu Ustadz ya? Ada juga, ya. Tapi jemaah kita, walaupun hidungnya tidak mancung, tapi kayak bidadari. Iya, Masya Allah. Dipegangin Ustadz, takutnya nanti ke atas ini terbang semua. Ustadz kita akan lanjutkan nanti. Ibu-ibu juga insya Allah masih antusias mendengarkan? Masih ya, pemirsa ada di rumah juga mudah-mudahan masih antusias mendengarkan. Kita tetap bersama di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Ustadz, silakan dilanjutkan. Tadi seperti apa? Ada Google Maps juga tadi, ya kan? Saya lihat yang penting ada ilmunya, kemudian kita jalankan. Jalankan, benar sekali. Jadi bukan kata Ustadz, tapi kata Al-Quran. Al-Quran. Kata Allah. Baik, silakan Ustadz Masya Allah, dilanjutkan. luar biasa. Hadirin sekalian, tadi Al-Quran. Yang kedua sholat. Allah jelaskan bahwasanya bagaimana cara Allah mengampuni dosa kita itu ada 3. Satu, Allah katakan dengan pengakuan. Yang kedua dengan perbuatan. Yang ketiga bahwasanya dengan kebaikan. Maka Allah jelaskan di surat 11 ayat 14 itu, laksanakanlah sholat pagi dan petang dan berbuatlah kebaikan. Dengan kebaikan itu Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, mengapa kita harus sholat? Setiap hari kita sholat itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga di ayat yang lain, sholat itu menghilangkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka Allah jamin bahwasanya Allah katakan beruntung orang-orang yang beriman. Di mana untungnya dia akan dimasukkan ke surga, di mana orang yang beriman sesungguhnya dia bisa menjaga sholatnya. Dan juga dia biasa menjaga kemaluannya. Nah, orang-orang yang melaksanakan sholat, maka dia terjauh dari perbuatan keji dan terjauh dari perbuatan mungkar. Dan juga dengan sholat juga Allah memberikan manfaat-manfaat yang banyak sekali. Apa manfaatnya? Salah satunya doanya dikabulkan. Yang kedua terhindar dari keji. Yang ketiga Allah angkat derajatnya. Yang keempat Allah juga akan mendengarkan semua doa-doanya. Yang kelima apa Allah katakan? Dia akan kujaga setiap langkahnya. Masya Allah, luar biasa. Karena Allah jelaskan kewajibanku hanya menjaga orang-orang yang beriman. Di mana orang yang beriman itu memiliki 5 ciri. Allah jelaskan innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu disebut nama Allah gemetar hatinya. Tadi nama Allah seperti apa? Yaitu Asmaul Husna. Yang kedua, dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Tadi dibacakan oleh qori kita, Masya Allah, luar biasa ya. Bertambah iman kita. Yang ketiga, hanya kepada Allah dia bertawakal. Yang orang-orang yang beriman tidak pernah berharap dengan manusia. Jadi untuk mengetes iman kita sebenarnya, mengetes kita ahli surga, kita tidak pernah berharap dengan manusia. Bahkan kita tidak pernah berharap orang itu mengucapkan terima kasih dari kita. Jadi kalau kita selalu berharap dengan manusia dan berharap orang mengucapkan terima kasih kepada kita, berarti iman kita dipertanyakan. Orang yang beriman hanya mengharap balasan dari Allah. Masya Allah, luar biasa. Terus orang beriman cirinya yaitu melaksanakan sholat. Ya, yang kelima orang beriman dia menginfakkan sebagai rezeki. Nah maka dari itu Allah katakan kalau kamu menjadi orang yang beriman ini Allah memiliki 3 hadiah. Ulaika humul mu'minuna haqqo, ku akui iman kamu. Lahum daroja wa maufiratu. Masya Allah, luar biasa. Maka dari itu kalau kita beriman, pertama Allah memberi jaminan, Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqo, ku akui iman kamu. Begitu Allah mengakui iman kita, Allah katakan lahum daroja, ku angkat derajat kamu. Wa maufiratu, ku ampuni dosa kamu, warizqun karim. Masya Allah, luar biasa. Seperti apa diangkat derajat? Kita kasih contoh, ini jemaah dari mana? Siti Khadijah. Dulu pertama pandang pertama belum secantik ini. Tapi sekarang seperti bidadari surga. Masya Allah, luar biasa. Jemaah dari Pagarlam walaupun putih belum secerah ini. Tapi setelah diakui derajatnya oleh Allah, luar biasa. Melihat orang diakui derajat bagaimana cara berbicaranya. Orang yang diangkat derajat itu hati-hati dalam berbicara. Orang-orang yang diangkat derajat itu dia menata tata bicaranya. Orang-orang yang diangkat derajat itu akan menjadi orang yang pintar. Orang yang pintar itu seperti apa Ustadz? Orang yang pintar berpura-pura bodoh. Orang yang pintar berpura-pura bodoh karena dia akan membaca seseorang itu. Tapi orang yang bodoh itu berpura pintar.
berpura-pura jadi ratu atau jadi raja, atau dia berakting menjadi orang yang hebat dalam bicaranya, karena dia adalah orang yang bodoh. Tapi masya Allah orang yang pintar akan berpura-pura menjadi orang yang bodoh. Jadi namanya pura-pura, pasti dia pintar. Tapi kalau pura-pura pintar, pasti dia bodoh. Sekarang saya tanya, jemaah kita pintar atau bodoh? Pintar. Kalau saya tanya apa kabar semuanya? Bahagia semua ternyata. Ya, karena orang yang jiwa sehat itu dia bahagia. Orang yang jiwanya sehat, yang ahli surga itu orangnya pasti bahagia. Yang kedua, orangnya bisa menerima orang apa adanya. Jadi kalau orang yang ahli surga, pasti dia bahagia dan dia menerima orang itu dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apapun. Orang ahli surga itu tidak akan melihat kekurangan orang. Orang ahli surga itu akan melihat kelebihan orang. Maka dijelaskan di Al-Imran, kuatkan kesabaran kamu. Maka dari itu orang ahli surga pasti melihat dari segi positifnya orang, bukan di negatifnya. Kita kasih contoh, misalkan Bunda Pera agak cerewet ya, agak cerewet. Sebenarnya di balik cerewetnya Bunda Pera ini ada kelebihan loh. Kalau orang yang bukan ahli surga, dia akan melihat cerewetnya saja. Tapi kalau ahli surga, dia akan pelajari cerewetnya Bunda Vera ada kelebihan di sini. Dia akan kejar, semakin cerewet semakin punya potensi. Nah, tapi kalau orang itu tidak cerewet atau tidak punya kekurangan, berarti dia tidak punya potensi. Coba lihat, ahli-ahli surga sedikit agak cerewet tentang ibadah ya, tapi dia punya potensi apa? Tapi kalau ahli neraka, dia melihat kejahatan orang. Orang-orang yang jahat selalu magnetnya jahat. Orang-orang yang baik selalu magnetnya baik. Maka dari itu ahli surga itu dia tidak pernah melihat di sisi jeleknya orang, tapi dia selalu mengangkat di sisi baiknya manusia itu. Masya Allah luar biasa. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya? Yaitu dengan kita sholat. Sholat apalagi selain dari 5 waktu, Allah katakan agar kamu punya mendapat kesimpulan yang baik, Allah tawarkan kepada kita sholatnya apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqamam mahduda. Sholat seperti apa? Allah katakan setelah kamu sholat 5 waktu ada sholat tambahan yaitu tahajud. Maka Allah katakan pada sebagian malam laksanakanlah sholat tahajud itu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah akan angkat derajat kamu ke tempat yang lebih terpuji. Masya Allah luar biasa. Dan jaminannya tahajud itu berbeda. Orang yang tahajud berbeda surganya dengan orang tidak tahajud. Misalkan A bertahajud dan B tidak bertahajud. A juga baca Al-Quran, sholat dan sedekah. Tapi B baca Al-Quran, sholat, sedekah dan bertahajud. Perbedaannya di mana? Yang A surga dilayani oleh bidadari dan bidadara. Tapi yang B siapa yang melayani? Allah langsung yang melayani. Allah langsung yang melayani. Maka Allah jelaskan orang-orang yang bertakwa berada di taman surga. Selama ini di dunia dia selalu berbuat kebaikan. Dia mengambil apa yang diberikan Tuhannya. Allah sendiri yang langsung. Apa pekerjaannya? Selama ini dia berbuat baik di dunia dan dikit sekali tidur di waktu malam. Yaitu mereka melaksanakan sholat tahajud. Masya Allah luar biasa. Kira-kira yang sholat tahajud siapa saja ini? Katangan ini. Masya Allah semuanya ya. Masya Allah luar biasa. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Karena jaminan Allah kalau orang tahajud akan berbeda, bahwasanya orang tahajud berbeda surga dengan orang yang tidak tahajud. Pertanyaannya, Ustadz, si A itu tahajud ya, tapi kenapa derajatnya belum tinggi? Karena ada wakul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dia masih memelihara kebatilan. Dia masih mau yang batil. Hak orang masih diambil. Nonton yang apa yang tidak pantas masih ditonton.
Ya, bicara yang tidak pantas masih dibicarakan, maka tahajudnya tidak akan bisa sempurna. Tidak akan bisa sempurna. Dan pada saat kita tahajud tidak sempurna, Allah tidak akan berikan furqan kepada kita. Tapi kalau tahajud kita dengan sempurna, Allah Subhanahu wa taala akan berikan furqan kepada kita. Apa itu furqan? Kemampuan membedakan yang benar dan yang batil. Saya tanya dulu bunda-bunda belum tahajud, berani tidak di warung itu belanjanya pakai daster? Berani dulu berani dulu. Tapi sekarang sudah tahajud, berani tidak? Tidak berani lagi. Dulu ada tamu suami, berani tidak ikut-ikut nimbrung tidak pakai jilbab? Berani. Tapi sekarang berani tidak? Tidak. Maka Allah kata wakul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang benar pasti datang, yang batil pasti hilang. Ini Masya Allah luar biasa ya. Dengan tahajud itu Allah akan berikan hadiah kepada kita. Baiklah, insya Allah nanti kita akan sama-sama melanjutkan lagi. Ibu-ibu semua masih semangat? Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Wah, Ustadz sangat mudah sekali dicerna ya ibu-ibu ya. Penyampaian dari Ustadz tadi ya, enak sekali penyampaiannya. Amin, kemudian amin, juga lugas. Ibu-ibu semua bisa mencerna kan? Bisa ya? Bisa memahami gitu ya? Bisa, alhamdulillah. Baik, mungkin Ustadz silakan dilanjutkan kembali Ustadz. Baik, Masya Allah luar biasa. Hadirin sekalian, pertama tadi baca Al-Quran, yang kedua sholat, yang ketiga sedekah. Mengapa sedekah itu ahli surga? Allah menjelaskan bahwasanya kalau sholat itu hanya dekat kepada Allah. Allah katakan innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Kita kalau hanya ingat saja tapi tidak dekat, kira-kira bagaimana ya? Nah, maka dari itu kita harus dekat. Nah, bagaimana cara dekat? Pun dengan Allah, kalau ingat saja tidak dekat, kita mengadakan kesulitan. Maka dari itu Allah menjelaskan inna a'toina fasa in. Ayatnya pasaran, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu, maka laksanakanlah sholat dan bersedekahlah, cara kamu dekat kepadaku. Jadi sholat dan sedekah itu cara kita dekat kepada Allah. Ustadz, bagaimana kalau saya itu sholat saja tidak sedekah? Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa, saya kasih contoh ya. Keberjalan itu kakinya harus dua ya. 1, 2. Kalau kita sholat saja, sholat, nyampe enggak? Enggak bisa nyampe ya. Tapi harus sholat, sedekah, baru sampai. Ya, coba tes bunda-bunda tadi mau ke Sematang Borang, kakinya cuma 1 aja, jalan, 1 enggak usah jalan ini. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, maka dari itu sholat dan sedekah itu harus bergandengan. Dan juga Allah jelaskan dengan sedekah kamu itu salah satu cara dekat kepada Allah dan cara mendapatkan doa Rasul. Apa doa Rasul? Rabbana hablana wa zurriyatina. Doa ini kita baca 3.000 kali tidak akan bisa dapat doa Rasul tanpa kita bersedekah. Ya, tanpa kita bersedekah. Kalau kita setelah melaksanakan sedekah, kita akan mendapat doa Rasul menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ustadz, kenapa demikian? Saya kasih contoh ya. Kita baca Rabbana hablana setiap hari. Saya kasih contoh dalam membuat pempek. Ini pempek kita bilang cara membuat pempek yang enak. Ikan tenggiri 1 kilo, sagu 1 kilo, garam setengah on. Kita sebutkan 3.000 kali, jadi atau tidak? Tidak jadi, sebutkan 5.000 kali. Akar jadinya ambil pempeknya, ambil sagunya, ambil garamnya, dibulet-bulet dijadikan.
Pun kita berdoa agar dapat doa Rasul, kita sedekah dan kita sebutkan. Kita sebutkan dan kita buat. Pempek kita sebutkan, kita buat. Kalau tadi kita sedekah dan kita sebutkan. Baru kita mendapat doa Rasul. Ustadz, saya sudah berdoa Rabbana hablana itu sudah 5.000 kali satu hari. Tapi ternyata masih juga ini bermasalah. Karena apa? Sedekahnya belum jalan. Cuman ada kata-kata tetapi tidak ada pelaksanaan. Masya Allah, luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dengan sedekah mendapat doa Rasul ini luar biasa. Dapat luar biasa ya. Dan juga penyesalan orang yang mati itu karena tidak sedekah. Contoh, orang-orang yang baik ahli surga dimatikan dengan cara baik. Tapi orang-orang yang tidak sedekah matinya ngorok. Ya, ingat tadi kita bahwasanya kita butuh apa tadi? Butuh serlokasi. Sekarang pada saat kita mau mati, kita butuh apa? Apa namanya? Kalau misalkan habis pulsa, butuh apa? Butuh kuota. Kita minta sama teman apa namanya? Hotspot. Kapan kita butuh hotspot? Pada saat kita mau mati, di surat 63 ayat 9, orang-orang yang tidak sedekah, sedekahnya agak kurang, maka pada saat dia mau mati, mulutnya mangap-mangap, tangannya begini, matanya begini. Apa artinya itu? Dia butuh hotspot. Apa hotspotnya? Dia ingin memberitahu kepada anaknya, wahai anakku, sedekahkan hartaku. Sedekahkan hartaku. Maka mulutnya komat kamit, matanya begini, tangannya begini. Bagi anaknya yang mengerti, maka dia akan bilang, mama, harta mama kami infakkan 20%. Maka ini akan berhenti. Ini akan berhenti. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, matanya butuh hotspot, tangannya butuh hotspot, anaknya sibuk membacakan Yasin. Sebenarnya dia bukan butuh Yasin, dia membutuhkan hotspot, mengatakan harta mama diimpakkan 20%. Nah maka dari itu kalau orang yang ngaji tahu bagaimana menyelamatkan orang tuanya. Ya, tahu menyelamatkan orang tuanya. Nah sedekah sangatlah penting sekali. Bahkan Allah menjelaskan juga di surat 23 penyesalan orang yang mati dalam kubur. Apa penyesalannya? Ya Tuhan kami, beri kami waktu sebentar, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa sedekah. 3 ayat menjelaskan agar kami bisa bersedekah. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami tidak akan kembalikan kamu lagi. Itu hanya percakapan kamu saja. Dan Allah juga menjelaskan di ayat lain, bukankah aku telah memanjangkan umur kamu? 35 tahun, 45 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kalau kayak bunda-bunda ini baru 25 tahun ya. Nah, 25 tahun gitu. Ditambah 70 ya. Terbalik ya. Allah telah berikan waktu buat kita dan Allah telah datangkan utusan-utusan Allah. Siapa utusan Allah? Yaitu penerus-penerus Rasul yang menyampaikan Al-Quran. Maka Allah katakan itu hanya bicara kamu saja. Jadi Allah tidak akan memberikan waktu kepada kita kalau kita mau mati, kalau kita itu tidak cukup sedekah kita. Maka 3 hal ini sangat penting sekali. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah Ustadz. Jadi kalau yang 20% tadi itu seperti apa Ustadz? Iya, infak kita itu minimal 20%. Kalau orang Kristen itu kan 10%. Di Al-Quran An-Anfal 41 itu rampasan perang itu 20%-nya untuk Rasul orang miskin. Jadi kita sekarang nggak perang lagi, harta kita itu 20% kita infakkan. Oke, ya. Baik. Itu harta apa saja seperti itu Ustaz? Iya, termasuk penghasilan kita itu yang kita dapatkan, infakkan dulu baru disakatkan nanti. Oke. Ya. Baik, misalkan gajinya 6 juta berarti 20% dari 6 juta diinfakkan dulu. Dari 1.200.000 infak dulu, orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, fisabilillah. Orang tua dulu ya. Ibu-ibu semua sudah sedekah semua Bu? Insya Allah. 20% ya Bu? Iya, MC loh 20%. Baik, kita akan lanjutkan kembali, tetap bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Alhamdulillah Ustadz. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana tiket untuk masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah bersedekah, kemudian juga sholat, ya seperti itu Ustadz ya. Benar sekali. Ya insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu di sini semua paham. Nah untuk ibu-ibu yang ingin tanya jawab kami persilakan. Masing-masing majelis taklim boleh untuk tanya jawab satu pertanyaan. Baik, silakan ibu-ibu yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila, saya dari Jamaah Siti Khadijah. Mau bertanya Ustadz. Siap. Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang dia sudah mengaji, sedekahnya rajin, berinfaknya luar biasa, tetapi dia suka merendahkan orang lain dan dia ingin dianggap bahwa dia itu yang paling benar. Iya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa orang sedekahnya masih rajin, ngajinya sudah rajin ya, sedekah apalagi impaknya rajin, namun masih mau merendahkan orang. Iya. Kembali kita manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya, kelebihannya bersedekah dan sebagainya, dia kekurangannya masih ada satu kebatilan sedikit. Bagaimana kita mengambil kesimpulan? Kalau kita mengambil di surat 10:35, dia itu bukan untuk jadi pembimbing, jadi butuh kita bimbing. Butuh kita bimbing. Bunda Kamila ikut bimbingan dia cara sedekahnya. Cara sedekahnya, cara sholatnya yang Bunda anggap baik, ikuti dia, please you follow. Tapi nanti pelan-pelan kita mengikuti dia, dia ikutin kita bimbing dia agar dia itu tidak melakukan batil lagi. Bagaimana caranya? Allah katakan bahwasanya ajaklah mereka itu dengan hikmah. Tidak boleh kita sekak bahwasanya dia yang bersalah, ajak mereka itu dengan hikmah. Karena kita berdakwah itu dengan hikmah. Ya, insya Allah. Baik, selanjutnya Ibu ya yang ada di depan saya boleh. Maaf ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jaurah dari Majelis Taklim Al-Azhar. Kita kaum ibu, banyak sekali waktu yang kadang-kadang kita tidak bisa membaca Al-Quran karena halangan minimal 5 hari mungkin. Pertanyaan saya, bolehkah dalam keadaan berhalangan membaca Al-Quran atau mengikuti pengajian Al-Quran di masjid? Selama ini kami mendengarkan ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Maka di kesempatan yang sangat berharga ini kami mohon penjelasannya dari Al-Ustadz. Terima kasih pertanyaan dari kami. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrawati dari Majelis Taklim Darussalam, Kota Pagaralam. Ustadz, di sini kami akan bertanya, kalau tadi orang yang ahli sorga yaitu orang yang selalu berpikir positif, berbaik sangka terhadap seseorang, dan orang yang ahli neraka yaitu orang yang berburuk sangka. Jujur saja Ustadz, walaupun kami sering pengajian, tapi itu sering kami lakukan, kadang-kadang berbaik sangka, kadang-kadang berburuk sangka. Di sini Ustadz, apa solusinya supaya kami lebih baik dan lebih baik lagi? Inilah yang dapat kami tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah jujur banget Ustadz ya. Silakan Ustadz. Dijawab mungkin ini udah dari lubuk hati yang paling dalam ini Paling Ustadz. dalam ya. Baik, bahwasanya di Al-Quran di surat 56 itu Al-Quran itu untuk orang disucikan. Dalam arti kata disucikan ini dia berhubungan dengan surat Fatir ya. Surat Fatir surat 35 ayatnya 30 ya, 31 ya. Bahwasanya Al-Quran itu warisan. Sekarang pertanyaannya, kalau ibu-ibu halangan bolehkah membaca Al-Quran? Halangan itu cuma 2 yang tidak boleh. 1 sholat, yang kedua puasa. Ya, sholat dan puasa tidak boleh, membaca Al-Quran boleh. Al-Quran itu 5 kategorinya. Pertama, miliki Al-Quran, baca Al-Quran, baca Arab, baca arti. Oke, kalau takut bahasa Arab kata orang, baca artinya. Ya. Yang ketiga, pahami. Yang keempat,
Sami'na wa ata'na. Yang kelima sampaikan. Kita sudah membaca Al-Quran itu. Yang menyampaikan sudah membaca Al-Quran, kebaikan-kebaikan. Bukan berarti membaca Al-Quran harus berhadapan dengan kitabnya langsung. Karena Al-Quran itu ada dua, yang tercatat dan yang tersirat. Ya insya Allah berkah selalu ya. Ya baik, mudah-mudahan bisa terjawab Bunda. Oke, selanjutnya yang jujur-jujur tadi Ustaz. Ya Ibu, Ini, Ustaz. siapa namanya tadi? Iya, Bu Indrawati. Ibu Indrawati Iya. dari Pagaralam. Pagaralam. Tadi bawa kubes, bawa bunces. Masalah. Ya insya Allah. Dinces juga, Dinces juga. Iya. Sekarang tinggal ngecenges. Oke Ibu Indrawati, bahwasanya orang ahli-ahli surga itu selalu prasangka positif dan mau menerima kekurangan orang. Orang ahli surga. Ya, tapi ahli neraka selalu melihat kekurangan orang karena di dirinya banyak kurang. Orang yang ahli surga selalu melihat kelebihan orang. Contoh MC kita misalkan kelebihannya apa, kelemahannya apa, ahli surga tidak akan melihat kekurangannya. Dia yakin manusia itu punya kekurangan. Ya, maka dari itu dia akan perbaiki kekurangannya dan dia tingkatkan kelebihannya itu. Sekarang pertanyaannya, kadang-kadang kami prasangka baik, kadang-kadang prasangka buruk. Prasangka buruk Ustaz. Ingat ya, di tubuh kita itu manusia itu unik ya. Manusia mempunyai 3 sifat. Satu sifat apa? Iblis. Yang kedua sifat binatang. Yang ketiga sifat malaikat. Kapan sifat malaikat ini timbul? Pada saat kita tuh iman kita tinggi. Malaikat itu selalu mendoakan kebaikan-kebaikan. Itu sifat malaikat. Sifat iblis sombong. Kapan kita sombong? Ya, pada saat kita merasa diri aku hebat. Kita adalah sifat iblis kita. Pada saat misalkan Bunda mengatakan saya ketua pengajian, kita adalah sifat iblis kita timbul. Ya, saya orang kaya, sifat iblis kita. Kalau tidak saya, tidak akan bisa, sifat iblis kita yang timbul. Pada saat kapan sifat binatang kita keluar, ada 3 sifat binatang itu, yaitu anjing, monyet, dan babi. Pada saat kita rakus sekali, semua jadi yang penting saya dapat, itu sifat binatang kita keluar. Sifat apa? Sifat babi. Ya, dan sifat babi ini ya, ada lagi kapan sifat babi timbul, dia sifat babi cirinya orangnya suka berzina dan suka gonta-ganti pasangan. Bahkan babi itu bersifat LBGT. Sifat LBGT itu sifat babinya keluar. Sifat monyet keluar kapan? Pada saat kita pelit. Contoh, Bunda beli nasi bungkus 2, mau makan nih, mau kasih orang, jangan nih. Itu monyet kita keluar. Monyet kita keluar ya. Itu monyet kita keluar. Pada saat yang ketiga, sifat binatang yang nonjol sifat keldai. Apa sifat keldai? Nak ngomong basing. Oh ngapo kau. Itu sifat keldai kita. Karena di Al-Quran 3 sifat binatang yang sangat menonjol sekali di tubuh kita. Yang keempat, yang ketiga tadi sifat malaikat kita, sifat binatang dan sifat iblis kita. Pada saat kapan kita tidak prasangka, pada saat sifat malaikat kita timbul. Mudah-mudahan sifat malaikat selalu timbul kepada kita, insya Allah. Insya Allah. Oke baik. Itu ya Bu, mudah-mudahan bisa terjawab ya Bu. Nah, jadi 3 sifat tadi ya. Yang penting kita bagaimana meningkatkan sifat-sifat malaikat ini tetap Benar. ada di dalam tubuh kita ya Ustaz. Insya Ya, Allah. seperti itu ya. Dalam berburuk sangka dikurangi mungkin Ustaz ya. Benar sekali. Iya, kadang-kadang kita manusia nih suka seperti itu ya. Baik. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya di belakang sana mungkin? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mardiana dari Yayasan Hasanah Kebajikan. Mau bertanya Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan mengenai sedekah. Yang saya dengar penjelasan dari Ustadz tadi, sedekahnya 20% atau 2,5% Ustadz. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yang saya tanyakan mengenai tadi orang tua, contohnya orang tua yang meninggal itu kan meninggalkan harta Ustadz. Nah orang tua itu punya pensiun gitu loh Ustadz. Nah yang saya tanyakan yang sedekah itu
dari pensiunnya atau harta keseluruhannya? Begitu Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, 2,5% atau 20% Ustadz untuk kita sedekah seperti itu di dalam pendapatan dan juga harta kita seperti itu Ustadz. Iya, baik. Baik, sedekah kita bahas dulu ya. Makna apa sedekah itu apa, infak itu apa, zakat itu apa, kurban itu apa, dan wakaf itu apa. Jadi sedekah itu segala kebaikan. Segala kebaikan adalah sedekah. Kita tersenyum, sedekah bukan? Sedekah. Tapi infak harus dengan harta. Maka dijelaskan di surat An-Anfal 41, nafkahkan harta kamu itu 20%. Ya, 20%. Contoh, kita punya penghasilan 10 juta, berarti 2 juta kita nafkahkan. 2 juta. 2 juta ini kemana? Orang tua. Ibu 500 ribu, ibu mertua 500 ribu, udah 1 juta. 1 jutanya kepada siapa? Kerabat, adik, ayu, kakak. Kita kasih adik kita uang 100 ribu, kita traktir dia, itu menjadi infak. Ya. Kepada siapa lagi? Anak yatim. Kepada siapa lagi? Orang miskin dan fisabilillah. Sebenarnya kalau kita itu sudah 20% loh. Kita dapat uang 10 juta, insya Allah udah 20% kita berikan. Yang 2,5% itu zakat. Nah setelah 10 juta kita keluarkan 2 juta, maka tinggal 8 juta. Bunda makan, ternyata makan bunda cuma 3 juta, jadi sisa 5 juta. 5 juta ini kalau menjadi 1 tahun berarti berapa? 60 juta. Cukup nisabnya dizakatkan 2,5%. 2,5%. Kalau zakat ya Ustadz ya? Kalau zakat, okay. Kalau sudah berupa harta, kalau sudah berupa harta, kalau belum menjadi harta, belum cukup 1 tahun, nisabnya belum kena, belum kena zakat. Artinya kita ketika belum mengumpulkan harta itu dalam waktu 1 tahun, kita belum terkena zakatnya. Ya. Tapi 20% harus dikeluarkan. Untuk sedekah tadi ya? Sedekah tadi. Sedekah baik. Itu impaknya khusus kepada kerabat yang terdekat. Oke, baik Ustadz. Kemudian yang terakhir nih Ustadz tadi adalah ketika orang tua kita punya dana pensiun, apakah dana pensiun tersebut semuanya disodakohkan atau seperti apa Ustaz? Iya, dana pensiun itu sudah menjadi hak anaknya, bukan hak orang tuanya lagi. Orang yang meninggal cuma 3 mendapatkan amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ingat ibadah itu ada 5. Pertama ibadah gerak, ibadah diam, ibadah jihad, jihad harta dan jiwa, dan ibadah investasi. Ibadah gerak adalah kita sholat, Allahu Akbar, gerak. Ibadah diam kita puasa, karena puasa itu hanya kita dan Allah yang mengetahui. Dan kita puasa selalu disuruh diam. Yang ibadah jihad yaitu kita bekerja. Ibadah jihad harta dan jiwa, harta kita dan jiwa kita di jalan Allah. Ibadah investasi 3, amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Sekarang hartanya almarhum orang tua bunda menjadi 3 ini. Bukan harta dia lagi, tetapi menjadi amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Andai kata harta ini bunda bawa dengan kebaikan, maka almarhum akan mendapatkan. Bukan kiriman. Kita sering mengatakan, kira kita kirim Al-Fatihah, kirim sedekah. Tidak ada kiriman, tetapi secara otomatis ini terjadi. Bukan kiriman lagi, tidak ada kiriman, yang ada 3 ini otomatis. Insya Allah berkah selalu. Insya Allah, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Bunda-bunda yang ada di sini, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Baik Ustadz, kita sudah di akhir segmen. Ustadz mungkin bisa dijelaskan bagaimana kita tetap bisa istiqomah di dalam mendapatkan tiket masuk ke dalam surga. Silakan Ustadz. Masya Allah luar biasa, alhamdulillah. Hadirin sekalian, bagaimana cara kita untuk istiqomah mendapatkan tiket surga Allah itu? Pertama tadi ingatkan, sangat penting membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah GPRS hidup kita. Tanpa Al-Quran kita tidak akan mengerti petunjuk, tanpa Al-Quran kita tidak mengerti akan aturan Allah. Karena Allah katakan Allah punya aturan, Allah punya larangan, dan Allah punya perintah. Kita tidak bisa hanya perintahnya saja kita lakukan, tapi larangannya tidak kita lakukan. Nah seperti apa larangan Allah? Salah satu, jangan menolak orang meminta-minta. Jangan lakukan itu, karena itu larangan dari Allah. Yang kedua terus, yaitu tadi tiketnya sholat. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang-orang yang sholat insya Allah keji dan mungkarnya akan terhindar. Yang ketiga tiketnya tadi adalah sedekah.
Karena sedekah itu cara kita dekat kepada Allah dan mendapat doa Rasul dan dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Salat tanpa bersedekah, nehi, nehi, nehi. Salat setiap hari kita tanpa bersedekah, apa kata Allah? I don't love you, I hate you. Saya benci kepada kamu. Bagaimana kalau kita itu ingin dicintai Allah? Maka Allah katakan wasari'u ila maghfiratim mirabbikum wa jannah. Bersegera mencari ampunan dari Tuhan kamu untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang kami siapkan bagi orang yang bertakwa. Kalau kita sholat sedekah, maka Allah bilang sama kita apa? I love you. Kalau Allah sudah bilang I love you, kita tinggal bilang I love you full, I love you Bibi. Masya Allah, luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz Imron sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Ibu-ibu semuanya sudah bisa menerima siang hari ini, Bu? Insya Allah. Dakwah keliling TVRI. Insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir di Majelis Taklim hari ini. Sekali lagi terima kasih dari beberapa Majelis Taklim yang terkumpul di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kemudian juga pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sekali lagi sudah sama-sama menyaksikan episode Dakwah Keliling TVRI. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu